apa kabar Mama? Ya, seperti yang Udung lihat, gimana nih? Ya, baik-baik. Syukurlah, Syukurlah. syukurlah. Iya, ini kita sudah lama tidak pulang ke Depok nih. Tapi untung Iya, ada Zoom, jadi bisa ketemu juga. saya lihat Udung di sini. Ya, walaupun Mama setiap hari juga selancar terus cari cari informasi Udung. Kenapa? Kenapa? Ya, walaupun setiap hari Mama selancar terus cari informasi Udung di antaranya. Cari informasi Udung. Waduh, udah Ya, kayak tinggal tanya aja langsung. ya kan, Udung kan sibuk. Nah, Enggak lah, masa sesibuk itu. Tinggal ditanya aja pasti dijawab. Iya. Nah, jadi ini sekarang Erin sedang apa, nak? udah tidur, udah setengah 12 di sini. Oh, iya ya. Iya, tapi sekarang pertemuannya agak formal karena direkam untuk acara wawancara Udung bersama teman-teman dan sekarang sama Mama. Oh, senang Sama sekali. pertanyaannya sama Mama, ada cerita apa yang Mama pengen bagi ke kita? Terus pertanyaan kedua, pelajaran hidup apa yang Mama pengen bagi ke kita semua? Jadi mulai dari pertanyaan pertama dulu deh, cerita apa yang Mama pengen ceritakan? Ya, Silakan. yang pasti cerita belakangan ini tentang pandemi tentunya ya, yang lagi merebak seluruh dunia ya. Ya, tapi di balik itu semua, Mama tetap bersyukur aja karena bagi Mama sendiri, walaupun tanpa sakit, tetapi Mama melakukan isoman aja gitu, sampai nggak ketemu sama siapa-siapa, sendirian aja di rumah. Iya. Mau mau makan sendiri, mau tidur sendiri, mau mandi sendiri, mau olahraga senam apa sport sendiri, gardening sendiri, ya semua sendirilah. Ya senengnya sih seneng ya dengan teknologi ini, ternyata walaupun mama sendiri tapi tidak merasa sendiri karena bisa selancar kemana-mana gitu ya, bisa berkomunikasi dengan teman-teman mama yang dulu pernah ketemu-ketemu dari seluruh penjuru dunia gitu. Hmm. Disyukuri aja lah keadaan ini, walaupun secara umum orang bilang ya keadaannya sulit ya, segala sesuatu sepertinya ya sulit lah dalam tanda kutip, tapi mama tetap bersyukur aja. Iya. Apalagi hari tua mama seperti ini, apalagi yang mau dicari, ya sudahlah, menikmati saja sisa umur hidup ini gitu. Hmm. Iya, iya. Iya, beruntung ya ada teknologi seperti ini. Kalau enggak Nah mungkin itu harus tulis surat, korespondensi, tunggu datang pos suratnya. iya, iya, Jadi begini bisa langsung. Bahkan bisa kumpul-kumpul banyak orang di Zoom. Ah, iya. Tapi kita belum pernah zoom semua ya nak ya, sekali-sekali lah bikin zoom semua, melepas rindu semua. ya bisa diatur, atur aja mah. Iya, Yang tetua lah yang atur. Kita sih tinggal ikut aja. ya kan dalam hal ini Sudung lah yang tertua. Komandan ada di tangan Sudung, nak. Oke, kita cobalah nanti. Iya kan? Karena Sudung dalam hal ini kan pengganti Pap. Boleh, boleh. Nanti dicoba.
Ya, nah, walaupun memang nggak em, semakin banyak orangnya semakin sulit ya koordinasinya. Makanya satu-satu seperti ini mungkin lebih mudah dan juga bisa lebih akrab ngomongnya. Dibuka Zoom-nya, Udung tawarkan dulu ada waktu dari masing-masing. Udung tanyakan, idealnya Udung kasih opsi, misalkan ada beberapa pilihan. Nah, lalu dari Iya, semua itu pilih yang mana gitu kan. Nah, sebenarnya kalau semua bisa lakukan itu. Mama sendiri juga bisa. Logistiknya Mama udah tahu, bahkan lebih tahu dari Udung kayaknya. Bagaimana cara prakteknya. apa ya, Iya, habis apa ya, nak? jadi ya, jadi memang cerita Mama tentang pandemi itu memang berat ya. Iya, Tapi hikmah, kalau mama baca-baca, hmm, kenapa nak? Ya, kalau mau baca-baca pendapat-pendapat beberapa pihak gitu kan, macam-macam ya. Ada yang bilang A, bilang B, bilang C, ya hmm, itulah opini kan. Ya, mama sih cuma baca-baca aja, tapi tetap ya, kita berjaga-jaga saja gitu kan. ya, 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 ya harus disaring lah semua informasi. Kan Mama tahu sendiri, Mama di Dekominfo, kita hidup di era informasi ini. Banyak sekali informasi yang berseliweran harus disaring ya. Seringkali mama tanya Teni, ini berita ini benar nggak sih, Dek? Ini kasih tahu. Hmm, Oh, apa kan gitu. iya, ya harus 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 disaring pakai pakai akal sehat ya. Betul. Iya. Nah, jadi Menurut Udung apa tuh nak sekarang ini, kondisi sekarang ini? maksudnya Ya, opini Udung bagaimana tentang keadaan sekarang ini? eh oh jadi udah selesai nih ceritanya. Ceritanya. Ya, cerita. Apalagi yang mau diceritain? Tadi lupa tema yang pertama apa tadi ya? Ya, tadi kan pertanyaan pertama terbuka sekali. Ada cerita apa yang pengen Mama ceritain gitu. Em, tadi Mama. Iya, yang pasti ya dalam masa belakangan ini nak, pandemi 2 tahun begitu mencekam gitu kan, apalagi tahun lalu nak, hampir setiap hari, bukan hampir, setiap hari lah, mama dengar itu bunyi ambulans, wih, 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 gitu kan, tahun lalu itu nak, sampai betapa mencekam sekali lah, sampai beberapa teman, beberapa saudara, beberapa sahabat yang dekat gitu ya, mereka ya harus meninggal, mereka harus sakit, lalu kesulitan mendapatkan oksigen, mendapatkan ruang perawatan, sampai namanya aula aula rumah sakit itu, garasi rumah sakit itu dijadikan ruang rawat. Nah, tahun lalu itu waktu sebelum vaksin kan, luar biasa, mencekam sekali. Tapi mama bersyukur sampai detik ini masa itu mama bisa lewati tanpa harus terpapar. Mama ya mama bersyukur sekali lah mama bisa melewati itu semua. Mama luar biasa gitu kan. Seperti yang lain-lain kan sekarang nih tulang jenggot lagi isoman. Tapi memang kalau untuk yang sekarang-sekarang ini, walaupun mereka terpapar, suasananya tidak mencekam se, se, se apa sengeri tahun lalu lah. Tahun lalu kan secara umum belum dapat vaksin ya. Jadi daya tahan tubuh orang kan belum sekuat yang sekarang gitu. Kalau sekarang walaupun katanya Omikron ini juga lebih ganas, lebih cepat menyebar, tetapi karena setiap orang sudah memperoleh vaksin barangkali ya, jadi walaupun dia terpapar tidak separah waktu tahun lalu gitu loh nak. Kalau tahun lalu tuh pasti orang yang kalau udah kena tuh pasti sesek napas kan, itu yang ngerinya itu.
Makanya sampai tabung oksigen sampai kekurangan gitu di rumah sakit gara-gara itu ya, semua orang butuh oksigen gitu. Jadi Mama merasakan betapa besar kasih karunia Allah itu, menganugerahi oksigen gratis itu luar biasa, harganya bermiliar-miliar, apalagi bagi seorang mama yang udah hidup hampir 70 tahun, kalau dihitung-hitung berapa miligram oksigen yang Mama udah hirup kan, itu Hmm. luar biasa. Sampai detik ini Mama tidak tidak terganggu dengan virus itu gitu ya. Walaupun Mama juga harus pergi ke rumah sakit karena Mama harus kontrol kondisi kista ginjal Mama itu kan harus dimonitor terus ya, karena kistanya itu kan jangan sampai mengganggu ginjal Mama kan gitu. Jadi ginjal Mama harus di-manage dengan baik dengan pola hidup yang sehat, pola makan sehat, itu. Hmm. Sejak ditemukan tahun 2017 yang lalu sampai sekarang ya memang Mama bersyukur ya tidak berkembang besarannya itu gitu dan tidak mengganggu ginjal. Ginjal sampai detik ini ya masih prima gitu kan dengan kondisi usia Mama 70 tahun masih kondisinya prima lah ginjalnya. Walaupun dia ada kista di dalam situ tetapi dia tidak mengganggu ginjal Mama. Itu Mama yang luar biasa. Nah, ketika harus ke rumah sakit juga kan betul-betul harus prokes gitu kan. Hmm. Ya, bersyukurlah Mama bisa lalui itu. Hmm. Iya, iya, bersyukurlah bisa bisa terdeteksi, terus bisa diobati dini gitu ya. Mau sih kalau kistanya sih nggak ada obatnya, nah. Artinya Mama tidak minum obat untuk kistanya, tidak. Tetapi yang ditangani itu fungsi ginjal Mama itu harus baik, jangan sampai terongrong oleh kista itu. Gitu. Itu di manage oleh saran dokternya itu cuma sejauh itu, nak. Kistanya sendiri nggak diapa-apain, nak. Hmm. Beda dengan batu gitu kan, kalau batu kan bisa dioperasi, dibuang, diangkat gitu kan. Hmm. Kalau kita umumnya enggak. Mama sekarang kan kondisinya kan ukurannya kan 3 cm kali 1,6. Ada pasien yang sampai ukurannya 9 cm. Hmm. Ya, tapi oke-oke aja dia gitu. Iya, iya, iya. Iya, ada hal-hal tertentu yang nggak bisa diapa-apain ya. Iya. Eh, iya, iya. Sampai Mama juga browsing-browsing kan ada alternatif obat semacam macam obat-obat yang bukan kimiawi gitu kan. Tapi Hmm. Mama kan konfirmasi dokter dulu kan, dok boleh nggak dok saya minum ini? Karena prinsipnya kan obat yang ditawarkan itu obat penyembuhan kan gitu kan maksudnya kan. Tapi Ma waktu konfirmasi ke dokternya bilang, oh saya tidak jamin ibu, dia bilang, ini kan belum melalui penelitian ilmiah secara ini ilmiah dia bilang gitu. Daripada nanti gara-gara ibu minum itu justru ginjal ibu yang rusak katanya, buat apa katanya? Menjadikan kerja ginjal ibu berat dengan mengkonsumsi itu dia bilang. Baiknya nggak usah lah. Hmm. Udah, mama nggak jadi beli itu gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya. Iya, iya. Gimana lagi, dijalanin aja ya. Nah, jadi mungkin pertanyaan tambahan nih dari tadi kan Mama komentari tentang pandemi. Em, ada nggak hikmahnya yang Mama dapatkan dari pandemi ini 2 tahun lebih terakhir ini? Ya hikmahnya itu tadi pemanfaatan teknologi itu ya. Ternyata Mama bisa jumpa teman-teman Mama yang sudah 10 tahun nggak ketemu gitu kan. Hmm. Selama ini artinya sejak pertemuan kita di sana gitu kan, di mana-mana kan Mama kan udah ke Itali, kalau ke Itali sih ya, ke Korea, ke Cina, ke Malaysia yang banyak
teman sih Malaysia, Cina, Korea itu yang teman-teman yang Mama jumpai. Kalau yang ke Italia sih itu kan mendampingi Desi ya, mendampingi itu bukan urusan pribadi Mama gitu kan. Kalau yang ke Cina, ke Korea dan ke Malaysia itu pertemuan besar soalnya. Di Cina itu dulu pertemuannya itu 50 negara berkembang Asia Afrika yang diundang oleh Cina. Hmm. Jadi itu banyaknya orang kan, apalagi masing-masing negara mengirimnya 2 delegasi, hanya Indonesia aja Mama yang sendirian gitu. Hmm. Jadi itu kan udah lama berlalu ya, selama ini juga nggak ada kontak ya, karena kita kan cuma punya email ya. Ya, tapi ya karena nggak tergerak aja gitu untuk beremail-emailan, karena saya pikir aduh udah ngapain lagi lah gitu kan. Ya, tapi sekarang dengan teknologi ini kita bisa awalnya kita email dulu lalu langsung bisa Zoom gitu kan. Wah, seneng banget gitu kan. Dari Iya, iya. India, dari Pakistan, dari Afrika bahkan Hmm, hmm, hmm. Iya, jadi eh, menikmati lah itu hikmahnya gitu loh teknologi ini. ja- Walaupun memang masih tetap ada efek jeleknya ya, seperti yang Budung bilang tadi ya, informasi yang seliweran, yang kadang-kadang membuat kita juga sedikit cemas gitu kan. Walaupun tidak harus cemas gitu kan. Tapi ya itulah kenyataannya ketika kita baca, kita lihat, tapi kita harus olah juga gitu lah informasi itu, jangan sampai mengganggu jiwa kita gitu. iya, iya, betul. Harus disaring. Iya. Jadi karena ada waktu gara-gara pandemi ya, jadi memanfaatkan teknologi dengan lebih bermanfaat lagi ya. Iya, pastinya itu efek positif yang diperoleh gitu kan. Hmm. Walaupun eh, kelihatan sepintas efeknya negatif gitu kan. Tapi dibalik ada positifnya. Iya, iya. Oke. Nah, jadi mungkin pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan terakhir mungkin. Ada nggak pengalaman-pengalaman hidup atau hikmah yang Mama pengen bagikan ke kita nih sebagai kaum-kaum muda dari yang dituakan di sini, generasi sebelumnya? Pengalaman hidup bagi Mama yang menikmati usia menjelang 70 ini kan ya memang luar biasa sih pengalamannya ya. Pasang surut hilang berganti gitu kan. Ya baik di dunia karir dulu, di dunia pergaulan, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman dan sebagainya. Pasti ada ketemu sakit hati, tapi ada juga sukacita yang ditemui kan gitu. Tapi semua itu ya kita harus lalui dan kita jangan kita tetap positive thinking lah, itu yang paling penting. Apapun yang kita hadapi dalam kondisi apapun, kita tetap positive thinking. Jadi dengan positive thinking itu juga menghibur diri sendiri, artinya tidak menjadi merusak jiwa kita gitu, merusak diri kita gitu. Itu yang Mama ambil selama ini ya. Banyak hal yang menyakitkan gitu ya. Seperti halnya kita tidak melakukan sesuatu, dituduh sesuatu, itu kan menyakitkan sekali kan. Tapi ya artinya bisa diatasi dengan apapun itu, jalannya ada, jalan keluarnya ada gitu. Itu yang disyukuri luar biasa gitu. Hmm, iya, iya. Ya, itulah ya. Di dunia ini sekarang bahkan lebih sulit berbuat baik daripada berbuat jahat. Kita mau jadi orang baik, malah dipersulit jalannya. Nah, Betul. ya, tapi jangan menyerah lah. Kita terus melakukan apa yang baik. Nah, Setuju. itu ya. Seperti yang mau bilang, positive thinking. Um, oke, ada lagi?
Yang lain mah? Ya, yang paling utama itu sih. Baik, baik. Oke. Nah, Ya, mudah-mudahan. mama kebahagiaannya lah, ya, walaupun sepintas ya, bagi seorang mama tidak mudah ya mengatasi eh, pergumulan hidup gitu ya, karena di usia mama sekarang yang hampir 70 ini, separuh dari hidup mama adalah sebagai single parent, ya kan, separuh hidup mama. Jadi kalau dihitung-hitung tuh, kalau dibilang single parent itu berat, sulit dan sebagainya, tapi nyatanya bisa dilalui gitu kan. Bagaimana membesarkan kalian yang masih kecil-kecil begitu kan. Waduh, tantangannya berat sekali ya, mengurus mengurus pemenuhan kebutuhan daging saja, istilahnya untuk makan itu aja kan butuh perjuangan ya. Kebutuhan daging, apalagi kebutuhan mental, kebutuhan rohani. Aduh, mungkin mama nggak sempurna lah gitu. Gitu. Kalian bisa melihat mama kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kayak gimana gitu kan. Ya, tapi ketika mama sekarang kondisi seperti ini, ya mama tetap bersyukur gitu. Mama bisa lalui, karena mama yakin bukan kekuatan diri mama itu. Ada kekuatan yang hadir di diri mama gitu. Nah, itu yang luar biasa mama syukuri gitu kan. Betapa, wah, kalau dipikir-pikir tuh bagaimana ngurus kalian untuk masuk sekolah aja kadang-kadang stres ya, deg-degan ya, apalagi sistem rayon dulu kan, walaupun name kalian bagus-bagus semua gitu, tapi tetap gambling, perasaan tuh masih galau gitu kan. Aduh, keterima nggak ya gitu kan. Ya, tapi mama cuma sampaikan melalui doa aja gitu. Penguatan diri mama tuh hanya melalui doa aja. Iya. Karena mama pikir cuma doa kok yang bisa mengatasi semua itu, selebihnya itu ya seperti yang dibilang Roma 8 ayat 28 itu, nah, Allah turut bekerja di dalam mendatangkan sesuatu. Turut bekerja. Jadi bukannya Allah kerja sendiri atau kita kerja sendiri, tapi kita melakukan bagian kita, pasti Allah turut bekerja. Nah, disitulah yang mama merasakan dari hari ke hari seperti itu gitu. Awalnya merasa kayaknya aduh berat, aduh susah gitu. Tapi ketika mengingat firman itu Roma 8 ayat 28 itu, kayaknya mama merasa jadi kuat gitu, jadi mampu gitu. Oh, ternyata aku tidak sendiri kok, walaupun dibilang single parent, tidak sendiri. Itulah yang mama bisa lalui sampai detik ini, nah. Apalagi kalau kalian lagi sakit, aduh, pusing dirasanya menghadapi kalau lagi sakit. Bayangin. Sedangkan keseharian aja, Sudung masih ingat nggak waktu Sudung SD Tegal, ya? Desi kelas 1, Raymond kelas 2, Eca kelas 5, Sudung kelas 6, ya kan? 1 tahun itu mama kalau ngantar kalian ke sekolah itu udah seperti kayak bawa kawanan domba gitu kan. Berhenti di depan sekolah, turun satu persatu 4 gitu kan. Waduh, nggak kebayang deh mama sekarang itu dulu kayak begitu gitu kan. Tapi mama lakonin kan dari hari ke hari, itu setahun kan, kondisi seperti itu setahun kan. Sudung kelas 6, Eca kelas 5, Raymond kelas 2, Desi kelas 1, iya kan? Setahun lah itu masa pendidikan, setahun tuh kondisi itu begitu. Setelah itu kan Sudung udah ke SMP, Sudung udah naik kendaraan umum sendiri, iya kan? Iya. Tapi kondisi itu, aduh, betul-betul setahun itu mama nggak kebayang deh. Mama mengingat-ingat masa dulu itu, oh kok bisa ya pagi ngedrop. Belum lagi harus antar opung fisioterapi. Terapi kan di rumah sakit Cikini kan, karena ketika itu opung kan baru pasca stroke, ya kan. Pagi-pagi mama setelah drop kalian bawa opung ke rumah sakit Cikini untuk terapi kan, pulangkan lagi ke rumah, baru pulang dari rumah, baru berangkat ke kantor, baru nanti jam 12 mama jemput lagi, ya kan? Sampai-sampai Raymond dan Desi itu kan sekolahnya setengah hari kan, waktu itu kan. Tapi ya akhirnya mama kasih les lah dia untuk ikut kegiatan
ekskul lah, les apalah, pokoknya di sekolah gitu kan, sampai bisa dijemput jam 12 gitu. Baru mama jemput jam 12, kalian bisa pulang. Jam 12 mama drop kalian ke rumah, balik lagi mama ke kantor. Karena waktu itu tugas mama kan sebagai kepala bagian tata usaha, urusan-urusan kantor. Tahun itu lah mama rasakan kayaknya gimana gitu, kayak gangsing istilahnya, muter gitu, kayak gangsing. Tapi ya bisa dilalui itu semua. Sampai satu kali mama minta tolong Udung, masih ingat nggak nak? Udung mama minta tolong isi air karburator, nutupnya nggak rapet, jadi tutupnya jatuh di jalan. Sampai akhirnya mobilnya panas. Aduh. Akhirnya turun mesin deh mobilnya. Iya tuh, gara-gara nggak kenceng nutup karburatornya. Jadi begitu mama percaya sepenuhnya sama Udung kan, berangkat. Tahu-tahu di jalan jatuh nggak ketahuan tutupnya. Iya, 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 iyalah. Ya banyak banyak cerita, banyak kejadian ya. Belum lagi waktu kita pulang tahun baruan nak dari rumah Amang tua, ingat nggak? Rumah Amang tua di sana di apa namanya Pejaten, Hmm. mobil kita masih Mazda, Udung duduk di samping kiri mama kan? Mm-mm. Udah lupa Udung ya? Yang mana nih kejadiannya? Yang Udung duduk di samping mama setir, ya kan? Terus tahu-tahu kan itunya handle-nya kan nggak bisa di lock kayak ini kan? Kalau di lock balik lagi bisa buka sendiri kan? Nggak lock sentral zaman sekarang kan mobil udah bisa di lock sentral dari pintu supir kan gitu kan? Nah ketika itu Udung rupanya nggak sengaja lagi main-mainin engkol apanya handle-nya kan? Terbuka pintunya. Untungnya Udung nggak lepas dari pintu itu kan, mama tarik Udung kan, ini pakai ininya, pakai baju Udung kan, mama tarik sambil mama rem tiba-tiba gitu kan. Coba kalau Udung nggak pegangan itu handle, udah jatuh. Namanya mobil lagi jalan, pintu terbuka ya kan. Tapi untungnya pegangan handle, jadi waktu pintunya mau terbuka, mama sempat tarik pakai tangan kiri mama, Udung, terus sambil mama injek rem. Itu kejadian di situ. Itu mobil kita masih Mazda itu nak. Masih Mazda ya, Mazda kotak. Ya, terus ya kejadian yang kedua begitu juga pulang tahun baru juga tuh dari rumah Amang tua itu ke Jaten. Ya kan, di Jalan Rasuna Said. Belum Rasuna Said, masih Pejaten sana nak. Pejaten itu jalannya kan naik turun nak, ingat nggak? Naik turun belok ya kan, jalannya kan nggak lurus kan. Kalau Rasuna Said masih lurus. Kalau kejadian Mazda di Rasuna Said. Kalau yang kedua ini pakai mobil ini Daihatsu itu sih apa namanya tiba-tiba remnya tuh nggak ada. Hah, kaget mama kok nih kopong, kok ini diinjek rem kok nggak mau berhenti. Wah, langsung mama turunin kopling, bublak gitu kan. Kalian semua berempat, aduh mama gitu. Masih ingat nggak? Aduh, bublak karena tiba-tiba turunin kopling kan. Akhirnya bayangin dari jalan Pejaten itu sampai ke rumah, cuman gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2. Sampai. Karena dulu belum semacet kendaraan sekarang kan, kendaraan masih sedikit kan. Iya. Tapi papa nggak kebayang itu bisa diatasi itu. Kalau bukan hikmat dari Allah itu nak. Bisa kayak begitu gitu. Kok mama injek rem, loh kok ini nggak ada remnya gitu. Iya, iya. Ada aja. Lu nggak inget ya, masih kecil ya? Ingat sih kejadiannya. Karena ingat ya.
Tapi mungkin lebih ingat lagi karena ceritanya diangkat, karena diceritain beberapa kali gitu. Tapi Iya, ah, udah masih kelas 2 waktu itu, Nak. oh masih kecil ya. Iya. Hmm, ya itulah suka dukanya Nah, di cerita orang. yang paling Udung naik kereta, Udung mau ujian di UI, ya kan? Mau ujian apa? Zaman dulu namanya apa? Skalu ya? Apa UMPTN? UMPTN. Ya, Udung dapetnya untungnya di UI gitu kan? Eh, eh, Pas Udung ujian selesai, Mama kan nunggu, di situ kan nunggu. Terus pulang bareng. Gimana nak? Ya katanya, paling tidak Udung udah ngerasain lah katanya 2 hari di sini katanya. Eh, syukur-syukur, taunya malah jadi dapet. Oh, senengnya mama. Iya kan? Iya. Nah, itu Udung juga masih kayaknya belum yakin gitu kan. Dia bilang yang penting Udung udah ngerasain nih mah di sini katanya 2 hari. 2 hari ya waktu itu ujiannya nak ya. Eh, apa ya waktu itu? Iya kayaknya 2 hari deh. Soalnya ujian apa namanya? Eh lupa-lupa inget tuh dong. Untuk IPA, iya kayaknya IPA 2 hari. Eh, IPS juga 2 hari sih. Tapi ada juga yang namanya IPC. Jadi ngambil IPA dan IPS itu jadi 3 hari. Ya kayaknya sih 2 hari. Iya, di situ. Udung yakin, setengah yakin mengatakannya. Yang penting Udung udah ngerasain 2 hari di sini mah katanya. Taunya, taunya di STAM juga Udung diterima, di UI diterima. Waduh, luar biasa kamu nak rezekinya. Iya rezekinya. Rezekinya anak yatim. Iya, bener-bener kamu hebat deh nak. Mama ngebayang dulu waktu kamu mau ujian di Jurang Mangu kan jauh banget kan itu nak dulu zaman dulu itu kan masih sepi banget kan jalanan. Ya ampun, perasaan Jurang Mangu kayaknya jauh banget. Kita udah sempat cari-cari rumah untuk kos, inget nggak nak? Iya. Mau udah Iya. kasih DP 10.000. Iya. Terima di UI ya, syukurlah impianmu tercapai. Iya, tercapai juga. Impianmu juga untuk menetap di Australia tercapai, ya kan? Jembatannya, jembatannya Allah siapkan semua untuk kamu ya nak ya. Iya, iya. Ah, oke deh, Mak. Di sini udah lewat tengah malam nih di sini. Iya nak. Terima kasih ya nak ya, kesempatan kita ngobrol. Mama senang lihat kamu sehat nak. Iya, sama di sini, Mah. Senang juga lihat Mama sehat. Cuma cuma sayangnya Mama nggak ngelihat Erin, udah bobo dia. Iya, lain kali lah. Kapan-kapan sama Erin dong nak. Dia malu di kamera soalnya. Alah, Zoom kan cuma muka doang, nggak nggak full body. Iya, ya lain kali mungkin. Oke, Ma. Terima kasih Tapi di waktunya. sana sekarang kan masih ini ya, mau spring ya? Eh, Sudah, autumn. sudah autumn, sudah lewat musim panas. Sekarang masuk ke musim gugur. Oke sayang, terima kasih ya nak ya. Dadah, Mama. Sekali mama sayang. Oke, Ya, bye. bye.